Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nikolas dengan NPM 41182191210022. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 dengan Fakultas FKIP. Program studinya S1 Penjas. Saya mengerjakan tugas mata kuliah P3D dengan dosen pembimbing Ibu Yunita Lasma MPD. Tugasnya yaitu mencari istilah yang ada di P3D lalu menjelaskannya. 1. Yaitu biologis, adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti contohnya ras, jenis kelamin, umur, gizi. Kekurangan gizi pada anak dapat mempengaruhi keterbatasan pertumbuhan, sehingga anak butuh gizi yang tepat dan kualitas baik. 2. Intelektual, yaitu keterampilan dalam menganalisis, seperti contohnya keterampilan dalam menggunakan media, misalkan menguasai komputer. Ketiga, fisiologis. Fisiologis adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari keberlangsungan sistem kehidupan. Lalu yang keempat, yaitu ada organisme, yaitu semacam makhluk hidup yang saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi dan kerjasama. Contohnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Nomor 5, yaitu ada optimal. Arti kata optimal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang terbaik atau yang Nomor 6, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan hidup baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Contohnya, kalau anak berada di lingkungan yang baik, maka akan menghasilkan watak yang baik, begitu juga sebaliknya. Nomor 7, perkembangan fisik, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan serta bentuk tubuh. Juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Perkembangan perseptual adalah merupakan kemampuan anak mengenai terhadap lingkungan. Nomor 8, perkembangan kepribadian, berarti kemampuan diri sendiri untuk menata aspek internal atau sikap batin dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu cara emang sudah selesai, tapi kesinambungan juga penting bagi bentuk-bentuk seni lainnya seperti novel, komik, permainan video, dan animasi. 11. Pengertian discontinuity atau perkembangan tidak berkesinambungan, yaitu perubahan yang tidak bersifat kualitatif. Contohnya perkembangan tidak berkesinambungan yaitu pola pikir. Anak-anak akan cenderung berpikir egosentris karena fungsi otak belum berkembang secara sempurna. Anak-anak akan memilih fokus terhadap diri sendiri. Ketika anak bertambah dewasa, mereka akan mampu untuk berpikir empati dan sosial karena perkembangan otak mereka telah mencapai kematangan. 13. Pengertian sporadik. Sporadik didefinisikan sebagai keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sana sini saja. Kata sporadis merujuk pada sifat spora yang hanya tumbuh pada tempat tertentu dan tidak bisa tumbuh di tempat lain. 14. Pubertas. Pubertas seperti yang kita tahu, ya, pengertiannya adalah proses perubahan atau perkembangan seorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Pubertas terjadi pada antara laki-laki dan perempuan, yaitu waktunya berbeda. Secara umum, pubertas pada anak perempuan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Contoh dari pubertas laki-laki yaitu bersuara besar atau berat, sedangkan perempuan numbuhnya payudara dan numbuhnya bulu-bulu di bagian ketiak dan bulu-bulu di kemaluan. 15.
15. Temperamen adalah sifat yang berhubungan dengan emosi, gaya perilaku seseorang, dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Nomor 16. Moralitas. Moralitas adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada saksi-saksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. 17. Yaitu hereditas, bulu di bagian ketiak dan bulu-bulu di kemaluan. 15. Temperamen adalah sifat yang berhubungan dengan emosi, gaya perilaku seseorang, dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Nomor 16. Moralitas. Moralitas adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada saksi-saksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. 17. Yaitu hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetik yang disebut DNA yang terdapat di dalam gen. Nomor 18. Yaitu ekspektasi. Ekspektasi adalah harapan atau sesuatu yang diinginkan terjadi. Akan tetapi, tidak semua ekspektasi bisa menjadi kenyataan meski telah diupayakan dengan maksimal. Bisa saja harapan atau ekspektasi yang kita ingin terlalu tinggi dan kita tidak dapat mencapainya. Nomor 19. Yaitu efektif adalah terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif ini digunakan sebagai suatu keberhasilan, tepat, dan manjur. Contoh dari kata efektif yaitu Kota Jakarta merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Seperti itu contoh kata efektif. Nomor 20. Yang terakhir yaitu konsep. Konsep yaitu rancangan yang sudah dipikirkan, yang sudah matang-matang sebelum terjadi. Contohnya, guru yang sudah mempunyai beberapa materi untuk disampaikan kepada muridnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.